Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan taufiknya sehingga kita bisa berjumpa pada kesempatan sore hari ini dalam salah satu pertemuan terbaik di muka bumi ini. Ya, kenapa dikatakan sebagai pertemuan terbaik? Itu salah satu pertemuan terbaik di muka bumi ini karena kita berkumpul untuk mempelajari Al-Quran. Sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad SAW, khairukum man ta'alamal Qur'ana wa 'allamah. Ya. Orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan juga mengajarkannya. Nah, kita salah satu upaya kita mendekatkan diri kita kepada Allah melalui Al-Quran adalah ya mempelajari makna Al-Quran. Ya, baik Bapak Ibu. Sebagai awal kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala tentunya agar pertemuan kita pada kesempatan sore hari ini mendapatkan keberkahan dan juga kita dimudahkan untuk menuntut ilmu Al-Quran. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zidna ilma, Rabbana zidna ilma, Rabbana zidna ilma. Ya Allah, tambahkanlah ilmu Al-Quran kepada kami. Ya Allah, tambahkanlah ilmu Al-Quran kepada kami. Ya Allah, tambahkanlah ilmu Al-Quran kepada kami. Allahumma alimna Al-Quran wa faqihna fid din. Ya Allah, ajarkanlah kepada kami ilmu Al-Quran dan berikanlah kepada kami pemahaman yang baik akan agamamu. Birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik Bapak Ibu, biasanya kalau di kelas kami ada satu tagline ya untuk penyemangat. Jadi kalau saya berkata faham Al-Quran, dijawab mudah insya Allah. Ya kita coba ya. Paham Al-Quran, Mudah, insya Ya, Allah. ya, mudah insya Allah. Kita mengepalkan tangan ya agar tetap semangat gitu ya. Sekali lagi ya. Paham Al-Quran, mudah. Mudah, insya Allah. ya, mudah, insya Allah. Ini salah satu bagian ya untuk ngecas semangat kita. Baik, Bapak Ibu. Tadi ada yang disampaikan baru pertama kali mengikuti sesi perkenalan. Ya, jadi kami sampaikan bahwa tujuan dari metode ini, ya, Sekejap Paham Al-Quran, ya ini membantu kaum muslimin yang tidak memiliki latar belakang bahasa Arab, bukan orang Arab, tidak pernah sekolah formal bahasa Arab, apa? Ya ini untuk memahami Al-Quran saat membaca maupun mendengarkannya dengan lebih cepat, dengan lebih mudah, insya Allah ya. Nah, baik Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu merasa yang pertama bukan orang Arab ya, sama seperti saya ya. Saya orang Indonesia, ya sukunya Iya. suku Jawa gitu ya misalnya ya. Atau nanti ada suku Sunda tadi ya. Ada yang dari Ternate ya tadi ya, Masya Allah mungkin dari Melayu ya dan sebagainya. Ya, ini kita bukan orang Arab, berarti kita masuk orang yang pertama. Yang kedua, kita Ngantuk tidak tapi pernah ilmunya bagus ini ya. sekolah formal bahasa Arab. Ya nggak pernah di pesantren misalnya begitu ya ataupun pernah nyantri tapi karena tidak digunakan kesehariannya atau tidak secara spesifik mempelajari Al-Quran, bahasa Arabnya ya bahasa Arab umum misalnya. Nah, kita di sini berarti termasuk orang-orang yang pas ya lingkupnya atau sasaran metode ini. Ya, jadi Bapak Ibu, disinilah tempat kita belajar sama-sama untuk memahami Al-Quran pada saat membaca maupun mendengarkannya dengan lebih mudah dan lebih cepat insya Allah ya. Baik, metode sekejap, Bapak Ibu sudah pernah mendapatkan penghargaan internasional atau apresiasi ya, internasional ya di lingkup internasional. Pada saat itu eh, penemu metodenya atau pencetus metode ini yakni Ustadz Nur Ihsan Muhammad Idris LCMAG menyampaikan paparan ya dalam forum internasional dan alhamdulillah 2019 mendapatkan apresiasi ya seperti ini. Saya sendiri sebagai trainer sejak tahun 2020 Bapak Ibu ya ya termasuk senior trainer ya dari eh, online kelas online termasuk yang senior karena sudah berjalan beberapa tahun dan selain sebagai trainer di sini
Saya juga punya beberapa aktivitas lain ya sebagai coach ya untuk pengembangan karir atau self development gitu ya dan juga sebagai PNS ya di salah satu lembaga negara. Baik, kemudian saya kenalkan juga ini penyusun metode sekejap. Beliau adalah Ustadz Nurisan Muhammad Idris LCMAG. Beliau adalah lulusan pesantren Darun Najah, alumni Universitas Islam Madinah, S1-nya. Kemudian S2-nya adalah di Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran, PTIQ ya. Dan keseharian beliau adalah sebagai Direktur Pusat Pelatihan Sekejap Amal Quran dan juga pengurus MUI Pusat Komisi Dakwah. Nah, Bapak Ibu kalau yang pernah mengikuti standarisasi Dai MUI, nah, biasanya akan berjumpa dengan beliau ya, karena salah satu pengurus ya. Dan yang mengurus standarisasi Dai adalah di Komisi Dakwah. Ya, baik. Bapak Ibu, ya ini ada yang mungkin tercoret ya, saya izin share screen-nya, saya stop dulu. Saya ulang. Ya, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, tentu kita sebagai seorang mukmin, muslim ya, orang yang beriman ya, maka kita sangat yakin, bukan hanya sekedar yakin, tapi sangat yakin bahwa Al-Quran diturunkan oleh Allah sebagai hidayah, sebagai petunjuk ya, yang Allah turunkan kepada kita. Sebagaimana Allah firmankan dalam surat Al-Baqarah ayat kedua ya, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ya, kitab Al-Qur'an ini tidak ada keraguan di dalamnya. Artinya sangat yakin kita, saya harusnya sebagai orang yang beriman maupun yang bertakwa. Sebagai hidayah bagi orang yang bertakwa. Baik Bapak Ibu, karena Al-Qur'an ini dimaksudkan sebagai hidayah, ya, sebagai petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala diturunkan kepada kita, maka kita perlu memahami Al-Qur'an, ya kan? Dan karena Al-Quran Allah itu sayang kepada kita, maka Al-Quran diturunkan dengan bahasa yang sudah dipahami oleh manusia pada saat turunnya, yaitu bahasa Arab. Ya, bagaimana Allah firmankan juga dalam surat Yusuf ayat yang kedua, Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyya Nah, la'allakum tak ta'qilun. film. Sesungguhnya kami Allah telah menurunkan Al-Quran ini sebagai dalam berbahasa Arab agar kamu memahaminya. Ya, inilah salah satu bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Al-Quran sebagai hidayah dan agar manusia mendapatkan petunjuk, mendapatkan hidayah, maka perlu memahaminya. Dan yang mudah adalah bahasa yang sudah dikenali oleh kita sekalian. Baik, kenapa Al-Quran itu mudah dipahami? Ya, paling tidak ada 3 alasan mudah paham Al-Quran. Yang pertama, Allah telah menjamin kemudahannya di dalam Al-Quran. Ya kan? Kita sebagai orang yang beriman tadi sangat yakin Al-Quran itu adalah jaminan bagi kita. Maka di sini salah satu jaminannya adalah tentang kemudahan untuk memahami Al-Quran. Ya, di dalam surat Al-Qamar bahkan ulang sebanyak 4 kali. Ya, Bapak Ibu ya. Ya, ini ayat 17, ayat 22, ayat 32, dan ayat 40 ya. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Nah, di sini kalau Bapak Ibu mungkin ada yang pernah belajar nih bahasa Arab ya. Ini ada la dan qad ya. La itu sungguh, qad juga sungguh ya. Nanti kalau Bapak Ibu belajar juga ketemu nih ya nanti ya. Jadi di sini bukan hanya sekali ya kalau dalam bahasa Indonesia itu. Bahkan diulang ya. Pengulangan tentang keyakinan, kesungguhannya ini ada diulang-ulang. Dan sungguh-sungguh kami Allah telah memudahkan Al-Quran untuk menjadi pelajaran. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Nah, ini jaminan yang pertama Bapak Ibu ya. Bahwa Allah telah menjaminnya. Ya, alasan yang pertama Allah telah menjaminnya dalam Al-Quran tentang kemudahan memahami atau mempelajari Al-Quran. Baik, yang kedua, apa alasan kemudahannya? Ya ini banyak ayat yang berulang. Saya yakin Bapak Ibu di sini sudah hafal ayat ini ya. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Apa artinya Bapak Ibu? Dan di dalam fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka Ya. nikmat Tuhan manakah yang kau dustakan? Iya, maka nikmat Tuhan manakah yang kau dustakan? Ya kalaupun meskipun yang sudah pernah belajar bahasa Arab mungkin ya, artinya sebenarnya di sini bukan kamu atau kau ya. Ini ada kuma, berarti bukan hanya sendiri. Nanti kita akan belajar ya. Tapi secara umum bisa lah ya dimaknai seperti itu. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Ini di dalam surat
Ar-Rahman ya Bapak Ibu ya. Diulang berapa kali ini ayatnya? 33 kali. Ya, 30. 3 kali. Ayo, 33, 34, 31, 32. 33 kali, Ustaz. 33 ya, Ibu Melsa, masalah. Diulang 31 kali di dalam surat Oh, Ar-Rahman ya. iya. Ya, nanti bisa dicek lagi Ibu ya. Kira-kira 31, 32, 33 ya. Dari Iya. 78 ayat. Artinya hampir separuhnya ya surat Ar-Rahman ini berisi ayat ini ya, diulang-ulang. Ini maksudnya adalah poin yang kedua tadi ya, banyak ayat yang berulang. Kemudian yang ketiga, alasan Al-Quran mudah untuk dipahami, dipelajari. Ya ini banyaknya apa namanya kata yang serupa dan sering berulang. Ya, ini di surat Az-Zumar ya, ayat 23. Bahwa Allah telah menurunkan perkataan yang terbaik dalam bentuk sebuah kitab yang serupa dan berulang-ulang. Gitu ya, serupa dan berulang-ulang. Inilah yang dihimpun atau ditunjukkan melalui metode sekejap ini dasarnya, dasar lahirnya gitu ya metode sekejap Bapak Ibu. Karena ada banyak kata yang serupa dan sering berulang. Baik, apa sih yang dimaksud nanti ya? Serupa, sering berulang dan bagaimana dihimpun? Nah, kita lihat satu persatu Bapak Ibu ya. Ya, kalau di dalam metode sekejap ini dilakukan dalam satu level ini 20 kali pertemuan. Durasinya 2 jam per pekan. Ya, jadi bisa dibilang tadi kemudahan dan jaminannya itu langsung diaplikasikan dengan alasan yang ketiga tadi ya. Kita lihat ya Bapak Ibu, bagaimana cara kita belajar atau di metode sekejap ini kita lakukan pembelajaran, kita belajar dan juga nanti mengamalkan langsung praktek. Ya, karena ini adalah kelas pelatihan ya, bukan kelas pengajian biasa Bapak Ibu ya. Jadi kalau pelatihan seperti halnya kita diklat, seperti halnya kita sekolah, seperti halnya kita training begitu ya. Jadi ada materinya, kemudian langsung praktek dan juga ada tugas-tugasnya. Ya, Nah, bahan bahan ajarnya salah satunya ini yang ada di layar ya, ini mushaf. Mushaf sekejap Bapak Ibu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah buku. Buku yang sampulnya warna merah sebelah kiri Bapak Ibu ya. Dan juga alat bantu yang lain ya. Ini kamus Al-Quran sekejap. Kamusnya ini kamus khusus ya. Jadi kamus khusus kalau yang sudah pernah belajar bahasa Arab mungkin ada kamus yang lebih lengkap. Nah ini tidak. Jadi ini dihimpun dari kata-kata tertentu yang punya makna tertentu. Ya nanti kita akan coba pahami apa itu ya. Kita mulai dari yang pertama. Jadi Al-Quran sekejap. Ya, di dalam buku merah tadi, Bapak Ibu, juga sudah ada ini ya, 1 juz tapi ya, tidak 30 juz. Kalau yang 30 juz ini berbeda, artinya himpunannya. Tapi kalau yang di buku merah ini, di dalamnya sudah ada Mushaf Al-Quran 1 juz. Apa sih perbedaan Mushaf Al-Quran sekejap dengan Mushaf Al-Quran yang kita miliki? Ya tentu bukan isinya ya, dari sisi substansinya, materi muatannya bukan, tapi dari sisi ini yang berbeda. Tampilannya berbeda. Nah ini perbedaannya apa? Bapak Ibu bisa lihat. Satu ayat. Yang pertama apa? Warnanya. Ada warnanya, betul. Warnanya, kemudian yang kedua apalagi yang beda? warna yang menunjukkan tajwid ya. Bukan, kalau warna ini bukan warna tajwid ya. Kalau pertajwid ini beda, biasanya ukurannya huruf ya. Kalau ini per kata ini, kata-kata atau huruf ya, huruf itu juga berwarna. Selain warna, ini apalagi Bapak Ibu? Dia terayat. Ada apanya? Ada garis-garisnya ya, betul ya? Terlihat ya? Ini garis ya kan? Ini garis. Ya, bawah juga ada garis, ada garisnya 1, ada garisnya 2, ada yang garisnya berwarna biru, ada yang berwarna merah gitu ya. Ada yang berwarna hijau. Nah, gitu misalnya. Mungkin kalau ada distorsi warna di kamera Bapak Ibu, layar Bapak Ibu, itu sudah saya sampaikan beberapa contoh ya. Warna-warnanya. Kemudian yang ketiga, apa perbedaannya? Ada angkanya ini ya, angka tuh ya. Ada yang angkanya di atas, ada juga yang angkanya di bawah seperti ini. Ya, ada yang di sebelah kanan, ada yang di sebelah kiri. Nah,
Itulah kurang lebih perbedaannya, Bapak Ibu ya. Dengan mushaf Al-Quran sekejap bandingkan dengan mushaf yang kita miliki, Bapak Ibu. Nah, kemudian apa? Nah, ini cuma punya makna, ya. Apa sih makna-makna itu? Ya, di dalam pelatihan nanti kita bagi menjadi 3 sesi. Sesi pertama itu pola warna, sesi kedua itu pola garis, sesi ketiga itu pola angka untuk memahami tadi ya. Warna itu apa, garis itu apa, angka itu apa. Yang semuanya bertujuan untuk memudahkan kita dalam menerjemahkan Al-Quran. Membaca langsung paham kira-kira gitu ya. Nah, itu alat peraga dan prosesnya. Baik Bapak Ibu, di dalam Al-Quran yang kita miliki ada 30 juz, kita paham ya. Kemudian ada ya 6.236 ayat lah ya. Meskipun ada khilafiyah, tapi kita sebut saja demikian. Kemudian kalau jumlah katanya ada berapa Bapak Ibu? Ada yang pernah menghitung atau pernah belajar? Jumlah katanya ada berapa? Ada 77.439 kata. Ya, ini bukan hal yang baru ya sebenarnya, karena para ulama di masa lalu telah bekerja keras ya menghitung ya. Jadi kita tinggal mengambil produk ya yang dilakukan ikhtiarnya oleh para ulama di masa lalu. Nah, inilah yang oleh metode sekejap ini dibagi dalam 4 bagian. Jadi jumlah kata yang seperti ini Bapak Ibu komposisinya kita ingat ya, 77.439 kata dalam 30 juz. Pengaplikasiannya bagaimana? Kita lihat satu persatu ya. Kita mulai dari warna yang pertama. Di ayat yang pertama, warnanya apa ini Bapak Ibu? Biru, hijau. Hijau. Iya. Kita mulai belajar ya, warna hijau di dalam mushaf Al-Quran sekejap ini maknanya apa? Nah, kira-kira seperti ini. Ini gambar apa? Hijau. Gambar? Ada sawah. Sawah. Iya. Sawah ini kita kenali sebagai ciri negara mana kira-kira? Indonesia. Indonesia. Negara tropis banyak ya, termasuk negara kita tercinta ini, ya Indonesia. Nah, maknanya apa hubungannya dengan kata yang berwarna hijau tadi? Kata-kata yang berwarna hijau ini seperti halnya sawah ya, ada di Indonesia. Maka kata Al-Quran yang berwarna hijau itu adalah kata-kata yang sudah diserap dalam bahasa Indonesia. Ya, jadi maknanya, terjemahnya sama dengan bahasa Indonesia. Jadi bisa kita bilang Indonesia banget artinya apa Bapak Ibu? Indonesia banget artinya, gitu ya. Sekali lagi, warna hijau artinya apa Bapak Ibu? Indonesia banget artinya. Iya, Indonesia banget artinya. Kita langsung praktek ya Bapak Ibu ya. Di mana sih maksudnya? Nah, baik. Kita mulai dari atas. Baris pertama. Ya. Ada kata Allah, artinya apa? Allah Ahad. Allah ya, Allah ini dalam terjemah bahasa Indonesia ya Allah ya. Kemudian ayat yang pertama, alif lam mim, apa artinya? Allahu Alif lam a'lam. mim. Ya, Allah alam secara makna. Kalau di dalam terjemah ditulis alif lam mim ya. Enggak berubah ya. Alif lam mim artinya alif lam mim gitu. Ya, wallahu alam secara makna. Kemudian ayat yang kedua ada Alkitab, artinya apa? Al-Quran. Kitab, ya kan? Alkitab. Iya, Alkitab ya kitab. Karena tadi ya, Indonesia banget artinya. Goib artinya? Goib. Iya, goib. Nggak usah kita mikir karena sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Sholat artinya? Salat. Sholat. Iya. Akhirah artinya? Akhirat. Iya, nggak usah mikir karena ini sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia ya. Nggak usah pakai sinonim gitu misalnya, nggak usah pakai pemaknaan yang lain, nggak apa-apa. Ini sudah dipahami seperti itu. Baik, itu kata yang berwarna hijau Bapak Ibu ya. Jadi bisa dibilang start kita belajar sudah kita punya modal awal kata-kata yang berwarna hijau ya. Jadi kita sudah punya modal awal sebagai orang Indonesia menguasai kata-kata yang berwarna hijau. Komposisinya berapa dalam Al-Quran? Jadi total dalam juz 1 itu ada sekitar 3.583 kata Bapak Ibu ya. Dan kata-kata yang berwarna hijau ini sekitar 379 kata atau 10,6%. Jadi kalau kita belajar juz 1 kita sudah menguasai 10,6%-nya. Nggak usah kita mencari lagi, tapi ini sudah punya modal ya. Kira-kira begitu ya Bapak Ibu ya. 10%.
Baik, kemudian warna yang kedua warna apa? Yang terlihat merah. Di ayat yang kedua kata dzalika warnanya merah. Nah, merah ini asosiasinya atau pengertiannya seperti apa? Ini Darah. gambar apa? Darah. Gambar sel darah merah ya. Eritrosit, sel darah merah. Kalau darah itu jumlahnya banyak atau sedikit? Banyak. Banyak. Ya, banyak. Bukan hanya sekedar banyak deh, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Banyak banget, banyak sekali, ya kan? Jadi kata-kata yang diberi warna merah dalam mushaf Al-Qur'an sekejap, ya ini kata-kata yang umumnya banyak berulang. Banyak berulang. Dan kita sebut dengan istilah banyak banget berulangnya. Apa Bapak Ibu? Warna merah? Banyak banget berulangnya. Iya, banyak banget berulangnya. Gitu ya. Kalau hijau apa tadi? Hijau Indonesia. banget Indonesia. Indonesia banget artinya, ya kan? Kalau yang merah banyak banget berulangnya, ya. Baik, kita lihat langsung praktek dulu, ya. Kita lihat sama-sama di dalam surat Al-Baqarah, ya. Di baris yang pertama sebenarnya ada lafaz Bismillahirrahmanirrahim. B itu juga warna merah, ya, tapi ini tidak dilingkari, ya. Kita lihat baris bawahnya, ya. Setiap baris ada kata-kata yang berwarna merah, betul Bapak Ibu? Betul. Iya, bahkan nanti kalau kita punya mushafnya, ya, dibuka di pertengahan, semua di akhir, ya, dari awal sampai akhir setiap baris itu ada kata-kata yang berwarna merah, ya, ada kata-kata yang berwarna merah, bahkan bukan hanya 1 atau 2 kata di dalam baris itu, bisa sampai 9 kata ini kalau kita hitung Bapak Ibu, ya. Kita lihat nih sama-sama, misalnya di sini, ya, ada nih 1, ya, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 kata-kata yang berwarna merah, ya, dan seterusnya. Ini ke bawah, ya, ada banyak. Makanya kata-kata yang berwarna merah tadi banyak banget berulangnya, gitu ya. Baik, nah berapa sih komposisinya di dalam mushaf Al-Quran itu? Ya, ternyata kalau dikumpulkan Bapak Ibu, ya, dalam 30 juz Al-Quran itu kata-kata yang berwarna merah itu jumlahnya tidak lebih dari 100 kata. Ya, di sini sekitar 100 kata, tapi sebenarnya kurang dari 100, ya. Kalau kita hitung secara presisi kurang dari 100 kata, dan di dalam metode sekejap sudah dihimpun dalam 2 halaman. Ya, ini halaman 10 dan halaman 11 nanti, ya. Tampilannya seperti ini Bapak Ibu, ini halaman 10-nya. Ya, jadi ada 70 kata, ya, di halaman yang ke-10. Sisanya di halaman yang ke-11. Nah, inilah yang nanti akan kita coba pelajari di dalam pelatihan menguasai kata-kata ini sebagai modal. Ya, kalau tadi yang warna hijau sudah kita punya modalnya, start sudah punya modal 10%. Nah, kemudian dalam pelatihan di level yang pertama kita akan menguasai 70 kata ini. Ya, dengan menguasai 70 kata, ingat berapa Bapak Ibu? 70 kata ini, maka kita kira-kira kurang lebih gitu ya, sudah menguasai sekitar 60% ya kata-kata di dalam juz 1. Ya, jadi kata-kata yang berwarna merah kurang lebih komposisinya 50% ya Bapak Ibu, ya, di dalam Al-Qur'an. Baik di juz 1 maupun secara keseluruhan 30 juz, kata-kata yang berwarna merah 50%. Jadi kalau kita menguasai 70 kata tadi atau nanti secara lengkap, ya, 100 kata kira-kira, maka kita sudah menguasai sekitar 50% komposisi kata dalam Al-Quran, ditambah dengan yang warna hijau yang sudah kita miliki modalnya 10%, maka kita sudah menguasai 60% kata-kata di dalam Al-Quran, ya. Ini pembagiannya kalau di dalam juz 1 yang kita latihkan nanti, ya. Warna hijau tadi 379 kata. Kemudian yang warna merah 2008 kata. Jadi kalau yang di juz 1 56% komposisi warna merahnya. Jadi totalnya Bapak Ibu selesai pelatihan di level 1 menguasai 66,6%. Ya, jadi terjemah Al-Quran di juz 1 itu Bapak Ibu sudah mampu menguasai 66,6%-nya, gitu ya. Itu baru warna hijau dan warna merah. Padahal di sini ada warna biru, ya kan? Ada warna biru. Kita juga akan belajar nanti warna birunya.
Otomatis selesai pelatihan juz 1 lebih dari 66% karena kita menguasai yang berwarna biru. Nah, tapi ada yang hitam ini bagaimana? Inilah yang diperlukan dengan kamus tadi yang berwarna hitam. Jadi kamusnya khusus sudah dipilihkan kata-kata yang berwarna hitam itu untuk komposisi setelahnya. Jadi kalau yang berwarna biru itu 20% Bapak Ibu, berarti kita menguasai 80%. Yang hitam berarti sekitar 20%-nya. Itu ya Bapak Ibu kurang lebih ya pembahasan tentang warna-warna tadi. Baik, di kelas ini adalah salah satu contoh ya bagaimana menghafal kertas ajaib. Ya tadi yang namanya kata-kata yang berwarna merah disebut dengan kertas ajaib. Ya berasal dari kata kirtos ajaib 2 halaman tadi. Kenapa ajaib? Ya karena tadi ya powerful ya. Hanya sekitar 100 kata tapi punya manfaat yang besar. Menguasai komposisinya berarti kita telah menguasai sekitar 60 atau 70% lah ya kata-kata di dalam Al-Quran. Kita lihat contohnya. Ini ada Pak Endang ya. Pak Endang hafalnya sedikit saja sebagai gambaran. Saya share suaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Setoran kertas ajaib 1 sampai 15. Bidengan dibagilah bagi, wadan ala ataslah bukan, fi di dalamin dari, ila kepada qabli sebelum, huwa diahu mereka, anta kamu antum kalian, ana aku nahnu kami, hudiyahu mereka, kakamu kum kalian, ya aku na kami. Hada ini, haulai mereka ini, zalika itu, ulaika mereka itu, alladzi orang yang, alladzina orang-orang yang, ma apa yang, man orang yang, inna sesungguhnya apakah, amma tolam tidak, ma bukan illa kecuali, falalu idza apabila, innama sesungguhnya hanyalah, Allah ingatlah walakin akan tetapi, kama sebagaimana ma'a bersama, ka seperti lama tatkala au atau, kullama setiap kali lau sekiranya, ya ayuha wahai la'ala agar, injikalan tidak akan, anna bahwasanya tahti di bawaan bahwa, fauqa di atas amma adapun, ba'di sesudah kaifa bagaimana, summa kemudian, ida ketika ya wahai, andarina sungguh, indah di sisi hatta sampai, seakan qad sungguh, baina di antara bal bahkan. Baik, tadi ya kurang dari 3 menit Bapak Ibu ya, 70 kata ya dari kertas ajaib ini ya Bapak Ibu. Baik, ini Pak Endang, beliau 54 tahun, beliau juga seorang kepala pabrik ya makanan ya yang terkenal di Indonesia. Jadi beliau juga termasuk orang yang sibuk tentunya, tapi menyempatkan waktu untuk belajar. Ya, kemudian ada yang lebih senior, Pak Hussein, usia 79 tahun pada saat belajar waktu itu, dan masih lanjut belajar sampai hari ini, sampai waktu ini Bapak Ibu ya. Dan ada juga yang lebih senior dari beliau, usia 80-an tahun ya, 84 tahun juga mengikuti kelas ini dan menghafal kata-kata ini. Jadi memang ini harus dihafal Bapak Ibu ya.
kelas pelatihan, jadi bukan pengajian biasa. Jadi ya kalau mau mampu menguasai tadi ya terjemah sekitar 60 atau 70% kata-kata dalam Al-Quran ya kita usahanya seperti ini ya, mau menghafal ya. Jadi bukan pengajian biasa ya. Kalau pengajian biasa mungkin kita duduk mencatat gitu ya, ya, kemudian bertanya dan sebagainya. Tapi kalau ini memang kita nanti mau menghafal dan mengerjakan tugas-tugas terjemahnya, langsung praktek ya karena pelatihan kan, bagaimana menguasai eh, kata-kata yang ada dalam Al-Quran, menerjemahkan urut-urutannya bagaimana, tata caranya gitu ya. Ini juga secara praktek, ada juga yang offline waktu itu ya, beberapa contoh, dan mungkin ini ada contoh prakteknya ya. Mungkin tadi hanya hafalannya, kemudian prakteknya seperti apa? Ya kita lihat ini Pak Endang juga lagi ya. Setoran tugas ketiga terjemah Quran surat Al-Munafikun ayat 1 sampai 4. Ya ini tugas ya. Sini tugas, A'udzu jadi per pekan ada billahi tugas seperti ini. Ini langsung minasyaitonir prakteknya. rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza ja'akal munafiqun, apabila datang kepadamu orang-orang munafik, qalu, mereka berkata, nashhadu innaka la rasulullah, sesungguhnya kamu benar-benar Rasul Allah. Wallahu ya'lamu, dan Allah mengetahui, innaka la rasuluhu, sesungguhnya kamu benar-benar Rasulnya. Wallahu yashhadu, dan Allah bersaksi, innal munafiqina lakadzibun, sesungguhnya orang-orang munafik itu benar-benar pendusta agama. Ya, kira-kira demikian ya eh, cara kita nanti belajar. Jadi dipenggal-penggal, diterjemahkan, dan ini berwarna. Kok bisa begitu ya? Karena sudah proses belajar Bapak Ibu ya. Yang warna merah, yang warna biru, yang garisnya biru, yang garisnya hijau, yang garisnya merah. Dan mungkin ini nanti kita bertemu dengan garisnya satu, garisnya dua, ya dan seterusnya. Nah, itu hasil dari kita belajar. Baik, ini juga yang lain ada dan Bapak Ibu bisa melihat juga testimoni maupun praktek-praktek yang ada di kelas ya, di YouTube maksud saya, sudah diupload di YouTube sekejap ya, termasuk di YouTube kami juga ada beberapa ya, tapi yang lebih banyak tentunya dari official ya sekejap ya. Kalau saya biasanya ada YouTube mengelola kelas tapi itu tidak publik ya. Yang publik biasanya di sekejap official ya. Kurang lebih demikian Bapak Ibu sesi perkenalan pada intinya. Kemudian nanti ada pembukaan kelas, ini masih daftarnya masih lama karena saya tidak mengikuti kelas-kelas terupdate. Nanti mungkin ada info oleh admin. Kalau tidak nanti bisa dilihat di WA grupnya untuk kelas yang akan datang atau mungkin ada yang baru mulai. Kalau kelas baru mulai Bapak Ibu itu bisa masih bisa join ya sampai kurang lebih pertemuan ketiga masih bisa mengejar kelas yang sedang berjalan ya. Sampai di sini Bapak Ibu, mungkin ada ingin bertanya, saya sambil membaca ya. Tapi kalau ada yang mau bertanya boleh eh, dibuka mikrofonnya juga bisa Bapak Ibu silakan. Saya membaca. Yang pertama ada Ibu Jumriah ya. Di mana bisa pesan bukunya. Ya, bukunya nanti bisa pesan lewat admin atau lewat website sebenarnya juga bisa. Ya, tapi karena di sini juga ada admin, Bapak Ibu masukkan ini melalui admin ya. Jadi bisa kontak saja ke admin untuk membeli bukunya gitu ya. Harganya, Ustaz. Harganya nanti bisa kontak ke adminnya juga gitu Oh ya. iya, Iya, iya. berapa sih gitu. Ya. Kalaupun kelas itu juga bisa sebenarnya nanti bisa dikomunikasikan. Intinya komunikasi dulu Bapak Ibu ya. Misalnya ada kesulitan, ada kendala, yang penting dikomunikasikan ya. Kalaupun semangat, kita juga bantu ya tentunya. Jadi masalah biaya kalau ada kesulitan nanti bisa dikomunikasikan yang penting ya. Kemudian
Ya, Pak Endang. Pak Endang sudah berapa Pak Endang sudah berapa kali pertemuan bisa lancar seperti itu ya. Kalau tadi itu surat Al-Munafikun ya, itu sudah level level ketiga kalau nggak salah ya. Level 3 atau level 4 beliau ya. Tapi kalau dilihat warnanya sebenarnya Bapak Ibu itu karena tadi warnanya merah sama biru ya. Itu level 1 juga bisa menerjemahkan kata-kata itu yang ayat pertama ya. Kenapa? Karena itu kita pelajari materi itu. Ya, tapi bagaimana lancarnya ya itu tentu tergantung bagaimana kita belajar. Ya, bagaimana kalau kita tekun, insya Allah bisa seperti itu ya. Level 1 juga bisa ya kalau kata-kata yang seperti itu karena kata-katanya banyak sekali yang familiar. Jadi bukan kata-kata yang sulit. Dan di level pertama kita mulai dari yang mudah, yaitu juz 1, bukan juz 30 Bapak Ibu ya. Tapi juz 1 surat Al-Baqarah karena itu yang lebih mudah untuk kita praktekkan ya. Baik, kemudian ada lagi pertanyaannya? Oh iya, cuma 2 tadi ya. Kalau ada lagi yang mau bertanya silakan. Secara langsung boleh. Kalau Bapak Ibu ada yang dari pesantren, ada yang dari sekolah Islam, misalnya jadi guru ya di situ, bisa juga pakai pakai maksud saya kontak ya untuk kerjasama ya kelas kerjasama. Jadi dengan kurikulum yang berbeda itu bisa nanti kita aturkan. Atau Bapak Ibu di situ sebagai ustadz, pengajar, ustazah di sana ya tidak harus juga ikut kelas reguler ya bisa juga ikut kelas percepatan karena sudah pernah belajar bahasa Arab gitu ya tapi belum tahu metode ini dan ingin mengajarkan nanti metode ini seperti apa ke murid-muridnya nah, itu bisa juga pakai kelas-kelas khusus ya kelas para asatid ya kelas percepatan jadi tidak mengikuti kelas reguler tapi banyak juga para para asatid ya yang meskipun sudah pernah belajar bahasa Arab bahkan sudah LC gitu ya ikut kelas reguler ada juga ya beberapa seperti itu. Jadi pelan-pelan menikmati gitu ya, ada juga. Sekarang jadi trainer ya, beliau. Nah, itu nanti bisa dikomunikasikan ya Bapak Ibu kalau yang jadi guru atau ustadz gitu pernah belajar bahasa Arab atau memang ya guru di sekolah Islam tapi bukan guru bahasa Arab misalnya gitu ya atau bukan guru-guru dalam bidang Islam ya juga bisa ya belajar reguler. Ya. Setorannya bagaimana ya? Setorannya nanti bisa melalui WA ya bisa pakai Google Classroom gitu biasanya. Itu tinggal kondisional ya. Bagaimana para trainernya nanti kalau memungkinkan mudah pakai WA ya silakan pakai WA. Kalau kelas saya biasanya pakai Google Classroom yang memang sudah familiar. Tapi kalau yang ada kesulitan boleh pakai WA kok ya. Mudah saja. Yang penting kita tahu ya bagaimana Bapak Ibu berusaha berlatih gitu ya. Kalau soal metode penyampaiannya itu masalah sarana saja ya, bukan hal yang utama dikhawatirkan gitu ya. Tapi yang penting prosesnya Bapak Ibu jalani ya. Kalau ada kendala dari sisi penyampaian nanti bisa Zoom gitu kan seperti ini. Oh kendala storannya itu misalnya kapasitasnya terbatas dan sebagainya ya Zoom saja. Zoom seperti ini sesi setoran kan pasti ada sesi setoran di kelas Bapak Ibu ya. Yang sudah mengerjakan ya siapa yang mau setoran gitu. Langsung di Zoom gitu. Kita angkat tangan ya untuk maju gitu. Seperti itu. Ya seperti halnya saya dulu juga seperti itu. Siapa yang mau setoran? Saya Ustaz setoran. Siapa yang mau terjemah? Saya Ustaz. Nah, itulah sesi Zoom praktek langsung gitu ya. Jadi langsung dikoreksi dan sebagainya. Kurang lebih demikian. Masih ada lagi? Oh, ini ada titipan ya untuk mengisi presensi Bapak Ibu. Ya, silakan diisi daftar hadirnya, presensinya. Ya, kalau masih ada yang ingin ditanyakan, boleh open mic, silakan dibuka mikrofonnya Bapak Ibu ya. Afwan, Ustaz, Silakan Ustaz. yang mau nanya tentang setorannya gimana? Setoran apa ini? Setoran tugas kan? Atau setoran gimana? Hafalan. Ya, setoran hafalan itu pakai WA Ustaz. Pakai hafalan. Ya. Misalnya kan kita ikut di level 1 Ustaz ya. Level 1 Ya. itu setiap pekan ada setorannya dan itu misalnya pertemuan hari Sabtu atau Ahad. Ya misalnya katakanlah setiap Ahad pagi ba'da subuh kan ada tugas. Ya, kita kerjakan tugasnya dulu tuh Ustaz. Atau hafalannya tadi kertas ajaib kan ya kita hafalin dulu misalnya.
biasanya ada dua tugasnya, hafalan sama praktek terjemah. Nah, gitu ya. Jadi ada dua jenis tugas, setoran hafalan sama praktek terjemah. Itu nanti disampaikan di ruang yang disepakati. Apakah itu WA, ya, WA grup, WA Japri, atau nanti ada Google Classroom. Nah, gitu ya, itu nanti komunikasi sesama-sama enaknya antara peserta dengan trainer nanti, Ustaz. Gitu, Ustaz, ya, yang dimaksud. Atau ada apa yang mungkin belum terjawab? Ya, itu ada Ustaz. Syukran Ustaz. Oh ya, Afan. Baik, ada lagi Bapak Ibu? Kalau yang tertinggal tadi bisa ikut sesi rekamannya ya. Kan ini perkenalan. Jadi sekedar menyampaikan. Kalau yang sudah pernah ikut bisa langsung kontak admin seperti tadi. Sudah berapa pertemuan kalau mau menyusul. Atau kalau tidak mau menyusul, benar-benar ikut full dari pertemuan pertama. Boleh juga kelas yang akan datang kapan gitu ya. Kalaupun ada yang tidak hadir bagaimana di dalam kelas, ya ada rekamannya Bu ya. Bapak Ibu selalu akan ada rekamannya. Jadi 20 pertemuan akan ada 20 rekaman yang bisa diulang-ulang. Nah, itu manfaatnya ya. Jadi banyak yang juga mengulang-ulang rekaman. Ya, mengulang-ulang hafalan yang sudah dipotong-potong. Jadi misal kertas ajaib sudah dipotong, nanti tinggal diulang-ulang untuk menghafal. Ya, atau tugas yang lain. Itu ada juga rekamannya. Jadi Agar tidak nasi tidak pesangu di tertinggal gitu ya. kita kali. Kalaupun kalaupun Bapak Ibu misalnya ada tugas ya, safar misalnya atau ya dan lain sebagainya kesibukan kurang sehat, ya itu bisa menyimak di rekaman ya. Baik begitu Bapak Ibu. Rekaman karena kalau enggak maksimal ada tamu apa Pak Ustaz Iya, tiba-tiba. betul. Ya, Ya, tapi kalau kelasnya pagi Bu biasanya jarang itu. Kalau ya, kelasnya ya, siang ya itu mungkin ada tamu hari libur atau apa kan? Iya, tapi iya. kalau kelasnya pagi itu jarang ada tamu. Tantangannya biasanya ya diri kita tuh ya. Tapi kecuali ibu-ibu tuh. Ibu-ibu mungkin nyiapin masak makanan. Ya, Ya, rekaman ya, enggak apa-apa. tapi rekaman insya Allah juga nggak apa-apa ya. Kadang saya juga menyimak di rekaman kok. Itu ada Iya, ini, kita ada kesibukan, kita ulang lagi. Belum paham, ya. kita ulang lagi. Masih Udah belum lagi. paham ya kita ulang lagi Ya, rekamannya. mungkin Pak Ustaz bisa dibuka-buka biar dia kalau ada Iya, rekaman. betul. Ibu ini dari mana? Sulawesi? Sosial Pak, ya. Makassar Sosial banyak itu ya. Banyak. saya baru. Iya. Daerah, iya, di Banyak daerah di Ustaz. Makassar. Ibu tinggal di Makassar. Baru Ustaz, Oh, baru. daerah. Oh iya, Ya, agak beda ya. Itu lumayan ya. Baru. ya. Belum ada kayaknya di situ. Memang ya online lah Ibu ya. Nah, tapi berminat sekali Ustaz. Mudah-mudahan Ya. bisa. Amin ya. Semoga Allah mudahkan Ibu ya. Mengingatkan ya Ustaz. Ya. Sudah pensiun kok, jadi tinggal kita mau ini Ah, belajar. itu betul Ya, itu. ya, Iya, banyak kawannya Ibu. Iya, pensiunan itu banyak di sekejap nanti pensiunan. ya, Iya, ya. Semoga Ustaz. alhamdulillah ya. Kan ya. Baik Bapak Ibu, kalau tidak ada lagi, kita akhiri pertemuan kita ya. Kalau ada yang belum jelas, nanti bisa kontak admin. Ya. Ya. Admin di sini juga menyimak dan nanti bisa di WA ya, dilanjutkan di WA juga boleh. Ya. Saya mohon maaf atas segala kekurangan apa yang saya sampaikan. Ya mungkin ada tutur kata saya yang tidak berkenan. Saya mohon maaf setulus-tulusnya. Mungkin karena kurangnya adab-adab saya juga dan ilmu yang saya miliki tentunya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.